Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba untuk memaparkan pembelajaran komparatif pendidikan dasar dengan judul komparasi struktur kurikulum di Indonesia dan negara maju. Berikut adalah analisis perbandingan pendidikan dasar antara Indonesia, Finlandia, Korea Selatan, dan Jepang. Tetapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu, yaitu nama saya Mas Wiwinarsi dengan NIM 500192904. Namun sebelum kita melanjutkan pembelajaran berikutnya, saya akan memberikan sedikit refleksi mengenai pembelajaran sebelumnya tentang pesan, kendala, dan saran perbaikan untuk implementasi pembelajaran kelompok atau kolaborasi. Pesan saya adalah secara keseluruhan pembelajaran kelompok yang sudah dilaksanakan sangat bermanfaat. Jadi siswa terlihat aktif berdiskusi dan saling membantu dalam menyelesaikan tugas. Namun dengan pesan tersebut pasti tentunya ada kendala, yaitu masih saja ada beberapa siswa masih terlihat malu untuk berpartisipasi aktif dan alokasi waktu yang diberikan kadang terasa kurang. Jadi ada saran perbaikan, menurut saya mungkin perlu diberikan pemanasan yang lebih menarik sebelum diskusi kelompok dan alokasikan waktu agar bisa dipertimbangkan untuk ditambah. Berikut adalah kerangka analisis komparasi struktur kurikulum pendidikan dasar yang menjadi 4 bagian utama yang disesuaikan dengan modul MPDR 5302. Yang pertama di sini memang ada 4 bagian dari pendekatan utama, yaitu yang pertama landasan filosofi dan prinsip dasar, yaitu sebagai aturan-aturan yang melandasi perancangan kurikulum pendidikan dasar yang dianalisis. Kemudian yang kedua, struktur kurikulum. Pada bagian ini membahas komponen-komponen organisasi dan susunan mata pelajaran atau konten dari kurikulum pendidikan dasar tersebut. Yang ketiga adalah metode penelitian pembelajaran dan penilaian. Jadi ini untuk mengulas bagaimana cara proses belajar mengajar dengan menggunakan metode apa dan bagaimana pencapaian peserta didik diukur dari penilaian. Yang keempat adalah peran guru dan manajemen sumber daya pendidikan. Pada bagian ini membahas tentang fungsi pendidik atau guru, bagaimana mengolah aset dan fasilitas yang mendukung proses pendidikan. Rekan-rekan semuanya, kita akan masuk pada pembahasan tentang perbandingan prinsip dasar pendidikan di berbagai negara termasuk Indonesia. Secara formal, pendidikan di Indonesia berlandaskan Pancasila, Undang-Undang 1945, dan Undang-Undang Sikdiknas, yang mana landasan ini menekankan prinsip demokratis, berkeadilan, dan menghargai keberagaman. Namun, kita sering melihat fokus yang lebih condong pada kompetisi antar siswa, terutama dalam hal seleksi akademik. Jadi, mari sekarang kita bandingkan dengan pendidikan di Finlandia. Yang Finlandia adalah sebuah model yang sering diacu dalam prinsip utama mereka yang berbeda. Finlandia itu mempunyai prinsip utama seperti kesetaraan, kepercayaan, kolaborasi, dan non-kompetisi. Di mana prinsip ini diterjemahkan menjadi praktik yang unik. Jadi di sana tidak ada sistem ranking dan tidak ada tinggal kelas. Lebih jauh lagi, keputusan pendidikan yang diserahkan ini ke sekolah dan guru. Jadi model ini sangat didasarkan pada kepercayaan terhadap profesionalisme guru dan bukan birokrasi yang ketat. Selanjutnya kita bergeser ke Korea Selatan, di mana Korea Selatan itu mempunyai prinsip yang menekankan pada disiplin, kerja keras, dan kompetensi tinggi, dan penekanan kuat pada pencapaian akademik.
Korea Selatan melakukan investasi besar pada pendidikan yang pada akhirnya menciptakan budaya belajar yang sangat intensif. Jadi perbedaan mendasar dari Finlandia adalah jika Finlandia mengurangi kompetisi, Korea Selatan justru menjadikan sebagai pendorong utama kualitas akademik. Nah, selanjutnya kita lihat Jepang. Di Jepang, prinsip mereka dalam pendidikan itu berfokus pada legisme, demokrasi, dan netralitas, kesetaraan dan kesempatan, dan disiplin diri. Jadi pendidikan di Jepang juga memberlakukan wajib belajar gratis. Yang paling penting adalah fokus utama pendidikan di Jepang adalah pembentukan karakter. Jadi melalui kedisiplinan sebelum penekanan pada kemampuan akademik yang tinggi. Dari perbandingan ini kita bisa melihat spektrum yang sangat luas. Indonesia memiliki landasan filosofi yang kuat yaitu Pancasila. Namun dalam praktiknya lebih mendekati model yang kompetitif. Finlandia mengutamakan kesetaraan dan kepercayaan, sementara Korea Selatan mengedepankan kompetisi dan Jepang fokus pada karakter dan disiplin. Jadi perbedaan prinsip dasar ini secara langsung akan mempengaruhi komponen selanjutnya, yaitu struktur kurikulum. Setelah kita membandingkan prinsip-prinsip pendidikan dari berbagai negara, maka kita beralih ke analisis modul MPDR 5302, di mana ada modul itu menyatakan bahwa ada filosofi kesetaraan atau equity. Modul ini pertama-tama menyoroti negara dengan filosofi kesetaraan atau equity seperti yang kita lihat pada Finlandia. Model ini berprinsip untuk menekankan pada keseimbangan perkembangan diri setiap siswa, yang tujuannya bukan hanya menciptakan siswa yang pintar secara akademik, tetapi memastikan bahwa setiap anak tanpa memandang latar belakang mencapai potensi terbaiknya. Selanjutnya yaitu ada filosofi kompetisi. Di sisi lain terdapat negara dengan filosofi kompetisi seperti Korea Selatan dan Jepang. Model ini secara prinsip menekankan kepada pencapaian akademik tinggi. Mereka percaya bahwa persaingan yang ketat adalah mekanisme untuk mendorong mutu pendidikan secara keseluruhan. Dan selanjutnya kita beralih kepada posisi Indonesia. Posisi Indonesia dalam peta yaitu menurut analisis modul ini Indonesia berada di tengah. Secara teori kita memang menekankan demokrasi dan keadilan yang sejalan dengan semangat kesetaraan. Namun yang menarik adalah bahwa praktik implementasinya lebih dekat dengan negara-negara yang berfilosofi kompetisi seperti Korea dan Jepang. Jadi dengan adanya kompetensi, seleksi dan asesmen sangat kuat. Jadi adanya kesenjangan antara idealitas filosofi kita yang menjunjung kesetaraan dengan realitas implementasi yang cenderung didorong oleh mekanisme kompetisi akademik. Kesenjangan ini akan menciptakan dilema dalam merancang kurikulum yang optimal. Komparasi struktur kurikulum dan jenjang pendidikan. Setelah kita membahas filosofis, kini kita melihat bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterjemahkan jadi struktur dan jenjang pendidikan yang nyata di lapangan. Di Indonesia, kita memiliki struktur jenjang pendidikan yang khas, yaitu 6, 3, 3, 4 yang terdiri dari SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Saat ini dengan adanya kurikulum merdeka, kurikulum memang menekankan capaian pembelajaran dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila secara fleksibilitas yang memang masih dirasakan terbatas. Siswa seringkali menghadapi banyak mata pelajaran dengan beban belajar yang cukup berat, yaitu kurang lebih 40 jam per minggu. Jadi untuk di sekolahan saya bahwa mengikuti kurikulum nasional, jadi struktur mata pelajaran masih bersifat standar seperti bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, PKN, agama, PJOK dan seni. Yang penting pembelajaran masih berpusat pada guru
dengan penilaian yang ketat seperti ulangan harian, PTS, dan PAS. Kemudian, sekarang kita melihat di Finlandia. Jadi, kalau Finlandia itu struktur pendidikannya adalah 9 tahun, yang disebut dengan compulsory education, atau pendidikan wajib yang mencakup usia SD sampai SMP tanpa pemisah jenjang yang kaku seperti SD ke SMP. Fokus utama mereka di Finlandia ini adalah beban belajar yang ringan, jadi hanya 20 jam per minggu, yang memberikan ruang bagi siswa untuk fokus pada literasi, bahasa, seni, dan problem solving. Jadi kurikulum di sana juga unik karena disusun bersama pemerintah lokal, sekolah, guru, dan orang tua, yang mana ini juga mencerminkan kepercayaan mereka. Nah, berbeda lagi dengan Korea Selatan. Kalau Korea Selatan itu berstruktur dengan 6-3-3, mirip dengan Indonesia. Namun, pembelajaran sangat akademik dan fokus pada matematika, sains, dan bahasa Inggris. Di sini hasil belajar digunakan sebagai penentu akses ke jenjang berikutnya dan di sana sangat kompetitif. Dan yang terakhir adalah Jepang. Struktur mereka juga sama seperti kita di Indonesia dengan 6-3-3-4. Meskipun pendidikan jumlah hasil belajar mereka cenderung lebih banyak, sekitar 230 hari per tahun daripada Indonesia. Kurikulum mereka sangat ketat. Mereka strategis dengan memberikan ruang yang luas untuk pendidikan karakter atau self-disiplin di luar mata pelajaran inti. Jadi, ringkasnya, bahwa modul MTDR ini memberikan rangkuman yang kritis. Negara dengan skor PISA tertinggi seperti Finlandia, Jepang, dan Korea memiliki konsistensi kurikulum yang kuat, beban belajar dan proporsional, dan pendekatan pedagogik yang matang. Jadi sebaliknya, Indonesia masih menghadapi masalah implementasi, kesenjangan mutu, beban kurikulum yang sering berubah, dan ini menjadi tantangan utama untuk kita semua dalam mencapai kualitas pendidikan dasar yang optimal. Kita telah melihat perbedaan filosofi dan struktur. Jadi sekarang mari kita telusuri bagaimana metode pembelajaran dan sistem penilaiannya. Jadi untuk di Indonesia, secara umum metode pembelajaran adalah kombinasi dari ceramah, diskusi, dan proyek. Namun sistem asesmen masih berbasis tes dan memberikan bobot yang sangat besar pada nilai akademik. Praktik ranking dan kenaikan kelas masih menjadi mekanisme yang umum digunakan. Di sekolah kita, meskipun sudah ada usaha implementasi P5 dan proyek, diakui bahwa pembelajaran masih didominasi oleh teacher center. Penilaian rutin seperti ulangan harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester masih menjadi fokus utama. Sementara di Finlandia, berbeda. Metode utama mereka adalah pembelajaran berbasis problem solving dan eksplorasi. Jadi di sini anak didorong untuk menemukan solusi, bukan sekedar menghafal. Kunci perbedaannya terletak pada penilaian. Di Finlandia tidak ada ujian nasional dan tidak ada ranking. Jadi hal ini sejalan dengan filosofi kesetaraan mereka. Guru diberikan kepercayaan penuh untuk memilih strategi dan penilaian pembelajaran yang paling sesuai dengan kebutuhan siswa. Di sisi lain, Korea Selatan. Nah, Korea Selatan ini menerapkan pembelajaran yang sangat intensif dengan jam belajar yang panjang. Sistem evaluasi akademiknya sangat ketat yang menciptakan kompetisi yang sangat tinggi antar siswa. Di sini, tes benar-benar menentukan masa depan pendidikan seseorang. Nilai akademik adalah gerbang utama menuju universitas bergengsi yang mencerminkan filosofi kompetensi mereka. Sementara itu di Jepang, mereka menerapkan penilaian yang ketat namun berhasil seimbang dengan membentukkan karakter dan moral. Meskipun akademik penting, mereka juga sangat menekankan pada kerja kelompok, kolaborasi, dan tanggung jawab sosial sebagai bagian proses penilaian.
Jadi kesimpulannya adalah pada modul NPDR 5302 merangkum perbedaan ini dengan baik. Penilaian Finlandia bersifat formatif, berfokus pada perkembangan anak. Sebaliknya, penilaian di Korea dan Jepang bersifat determinan yang menentukan keberhasilan akademik. Di Indonesia berada di persimpangan. Kita berusaha keras mengarah ke formatif melalui kurikulum merdeka. Tetapi praktik di lapangan masih didominasi oleh ujian dan penilaian sumatif yang berfungsi sebagai penentu status kelulusan yang ranking. Akhirnya kita sampai pada pilar keempat dalam analisis kita, yaitu mengenai peran guru dan sumber daya pendidikan. Sebagus apapun kurikulumnya, keberhasilannya sangat ditentukan oleh kualitas dan peran para guru. Di Indonesia, kita menghadapi beberapa tantangan seperti kualifikasi minimal guru secara formal adalah D4 atau S1. Tetapi, mutu guru masih sangat bervariasi antara sekolah di pusat dengan daerah. Jadi, guru di Indonesia seringkali dibebani dengan beban administratif yang sangat tinggi yang mengurangi waktu mereka untuk fokus pada kegiatan pengajaran dan pengembangan profesional. Namun kita ke Finlandia. Di Finlandia, proses guru sangat dihargai. Kualifikasi minimal mereka adalah S2 atau master. Dan profesi guru dipandang setara dengan profesional setara dokter dan pengacara. Hebat kan? Jadi konsekuensinya, seleksi guru di Finlandia itu sangat ketat. Mereka mendapat yang terbaik karena profesi ini bergengsi dan mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat dan pemerintah. Di Korea Selatan, guru dihargai tinggi sejalan dengan tingginya tuntutan akademis. Mereka menjalani pelatihan profesional yang intensif. Ya, paling penting kualitas guru berkontribusi langsung pada prestasi akademik nasional. Ada korelasi kuat antara kinerja guru dengan hasil kompetitif yang ingin dicapai negara. Namun di Jepang, guru memegang moral kerja yang sangat tinggi, disiplin dan komitmen kuat pada organisasi sekolah. Mereka memiliki budaya unik yang disebut dengan lesson study atau studi pembelajaran yang sangat kuat. Pada proses kolaboratif di mana guru secara rutin merencanakan, mengamati dan merefleksi pelajaran bersama untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi, pada modul ini menegaskan bahwa negara maju memiliki standar profesi guru yang konsisten dan kuat, didukung oleh penghargaan yang tinggi dan proses seleksi yang ketat. Sebaliknya, di Indonesia masih menghadapi disparitas kompetensi guru yang besar, dan ini menjadi akar masalah dalam mengatasi kesenjangan mutu pendidikan kita. Ini kita tarik kesimpulan komparatif dari seluruh perbandingan yang telah kita bahas sebelumnya, mencakup filosofi, struktur, dan implementasi. Indonesia versus negara maju. Pertama, kita lihat Indonesia. Indonesia memiliki struktur kurikulum yang jelas dan bahkan telah bergerak menuju fleksibilitas melalui kurikulum merdeka. Namun inti masalahnya ada pada implementasinya. Kita belum sekuat negara maju, seringkali berubah, tidak merata dan terhambat oleh beban administratif. Sementara itu untuk Finlandia unggul dalam kesetaraan, otonomi guru dan kurikulum yang humanistik. Model ini sangat berbeda dengan Indonesia yang didorong oleh sistem yang masih kompetitif dan terpusat. Struktur dan kualitas. Jadi kedua ini kita lihat kemiripan struktur. Korea Selatan dan Jepang memiliki struktur jenjang 6-3-3-4 yang mirip Indonesia. Namun, mereka jauh lebih disiplin, konsisten, dan terintegrasi prinsip kompetensi dan disiplin mereka. Terakhir, faktor penentu terbesar yaitu kualitas guru menjadi pembeda terbesar. Finlandia dengan kualifikasi minimal S2, Korea atau Jepang dengan pelatihan intensif, sementara Indonesia meskipun standar formalnya S1 atau S2, kualitas implementasinya masih belum merata. Inilah kunci mengapa hasil pendidikan kita masih tertinggal.
Jadi secara spesifik, bagaimana dengan sekolah kita? Sekolah di tempat saya berada pada kategori melaksanakan kurikulum nasional dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Namun tantangannya adalah kita belum mampu menciptakan karakter sistem Finlandia yang humanistik, penuh otonomi, dan true bells ataupun standar disiplin tinggi yang dimiliki Jepang dan Korea. Kita berada antara dua kutub, sehingga potensi kurikulum terbaik pun sulit mencapai secara optimal. Setelah melalui analisis yang mendalam, kita perlu bertanya, apa yang bisa kita lakukan? Jadi, yang pertama, kita harus meningkatkan fleksibilitas kurikulum yang meniru semangat Finlandia, yang berarti memberi ruang bagi guru untuk mengembangkan modul ajar sendiri sesuai dengan kebutuhan spesifik siswa kita. Jangan hanya menjadi pelaksana kurikulum nasional secara kaku. Selain itu, kita harus mengurangi beban tugas siswa yang berlebihan dan fokus pada deep learning agar siswa benar-benar memahami materi, bukan hanya menyelesaikan kewajiban. Yang kedua, kita perlu memperkuat pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Ini adalah kunci yang diadopsi dari Finlandia dan Jepang. Kita perlu mengadaptasi model problem solving di kelas. Pembelajaran haruslah tentang tantangan nyata, bukan sekadar teori untuk melatih siswa berpikir kritis dan mencari solusi. Yang ketiga, yang paling krusial adalah reformasi sistem penilaian. Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan tes berbobot tinggi. Kita harus memperbanyak asesmen formatif, portofolio, dan proyek. Penilaian harus menjadi alat untuk mendukung perkembangan anak, bukan sekedar vonis nilai. Konsekuensinya, kita harus mengurangi tekanan pada penilaian berbasis tes yang selama ini mendominasi. Keempat, ini adalah investasi terbesar kita, penguatan kompetensi guru. Kita perlu mengadakan lesson study ala Jepang di sekolah kita secara rutin. Guru harus berkolaborasi, mengamati, dan merefleksi pengajaran bersama. Selain itu, perlu ada pelatihan rutin yang berbasis kebutuhan guru dalam hal teknologi, pedagogik, pengajaran berdiferensiasi. Terakhir, semua rekomendasi ini harus diterjemahkan dalam membangun budaya sekolah yang baru. Kita bisa mengambil inspirasi dari Jepang untuk menanamkan disiplin, kolaborasi, dan etos kerja yang tinggi. Pada saat yang sama, kita harus mengambil inspirasi dari Finlandia dengan menumbuhkan kepercayaan, semangat non-kompetisi yang sehat, dan fokus pada kesejahteraan siswa. Selanjutnya, dengan mengimplementasikan 5 rekomendasi berbasis temuan komparatif ini, saya yakin sekolah kita dapat menjembatani kesenjangan antara idealitas kurikulum nasional dengan praktik implementasi terbaik di dunia. Yang mungkin ini akan mengakhiri segala pertanyaan-pertanyaan yang selama ini berkecamuk dalam hati dan pikiran kita, bagaimana kita bisa menjadi seorang pendidik yang baik. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.